Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi sanna lana qiyama nabiyyi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yawma yajzillahu ala a'mali ibadihi. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jamaah subuh yang saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini kita semua telah berada pada hari yang ke-21 daripada syahrul Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang sedang kita kerjakan sehari ini bisa menjadi ibadah puasa yang mabrur, ibadah puasa yang baik, yang benar, ibadah puasa yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang saya muliakan, suatu ketika kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah Jumat di akhir bulan Sya'ban tatkala hendak menjelang bulan Ramadan pada tahun ke-2 Hijriah di Madinah. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya beliau berkata sebagai berikut: Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun ja'ala Allahu siyama naharihi fardatan wa qiyama lailihi tatawwu'an. Man taqarraba bi khaslatin minal khairi kana kaman anna fardatan fi ma siwah wa man anna fihi fardatan kana kaman adda sab'in fardatan fi ma siwah. Yang artinya adalah sebagai berikut: ayyuhan nas, wahai seluruh kaum muslim, qad adhallakum syahrun azim, sungguh kita semua telah didatangi, telah dinaungi oleh suatu bulan yang maha agung, bulan yang maha besar. Syahrul mubarak, suatu bulan yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrun ja'ala Allahu siyama naharihi fardatan, satu bulan di mana pada siang harinya kita semua diamarkan, wajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu ibadah yang disebut dengan ibadah puasa. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan pada malam harinya kita semua dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah tatawwu', agar dia sah ibadah tatawwu' yang dari itu ibadah sunnah. Itulah yang dianjurkan seperti salat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Man taqarraba bi khaslatin minal khairi, man siapa? Taqarraba, yang selalu mendekatkan dirinya, yang selalu mengerjakan ibadah sunnah seperti tadi. Karena kaman adda fardatan fi ma siwa, maka sungguh kalian adalah orang yang paling beruntung. Apa sebabnya? Karena semua ibadah sunat yang kamu kerjakan pada bulan Ramadan seperti ini akan mendapatkan balasan dari Allah, akan mendapatkan nilai harga dari Allah sama nilainya dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Faman adda fihi fardatan kana kaman adda sab'in fardatan fi ma siwah. Dan siapa, kata Nabi, di antara kalian mengerjakan ibadah wajib, satu ibadah wajib dalam Ramadan, karena kaman adda sab'in, maka satu ibadah wajib itu akan mendapatkan nilai harga sama nilainya dengan
sholat subuh seperti ini nilainya sama dengan 70 subuh secara berjamaah. Satu kali kita Jumat pada bulan Ramadan maka nilainya sama dengan 70 Jumat bulan Ramadan. Padahal Jumat itu dalam satu tahun itu hanya berkisar kurang lebih 52 Jumat. Itu pun kalau tidak ada alfah. Tapi satu kali kita Jumatan dalam bulan Ramadan seperti ini akan mendapatkan nilai harga sama dengan 70 Jumat di luar Ramadan. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan syahrul azim, syahrul barak, bulan yang maha agung, bulan yang maha besar, bulan yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah subuh yang saya muliakan. Oleh sebab itu, mari kita memanfaatkan momen ini yang paling ini waktu yang paling banyak itu untuk meningkatkan amal ibadah Allah Subhanahu Wa Taala kaum muslimin. Yang itu jangan kita jadikan Ramadan sebagai bulan yang gersang, tetapi kita jadikan Ramadan yaitu bulan yang sangat subur untuk mendapatkan hasil buah yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini mazra'ah agar ya semasa yaitu kebunnya ladang akhirat. Tapi ladang yang paling subur kata Nabi fi syahr Ramadan, ila Ramadan. Ladang yang paling subur yang dapat menghasilkan buah sebanyak-banyaknya yang kamu akan bawa ke dalam kuburmu, yang kamu akan bawa ke hadapan Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh yang saya muliakan, apa sebenarnya hakikat ibadah puasa itu? Banyak sekali hikmah-hikmah, rahasia-rahasia di dalam ibadah puasa itu. Tapi salah satu hikmah yang paling besar kata Nabi, itu ibadah puasa ini adalah merupakan salah satu instrumen alat dan dapat kita gunakan untuk apa? Untuk menemukan kembali fitrah kesucian manusia. Untuk apa yang mutri anak masih pintar-pintar. Kullu mauludin alal fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Semua manusia lahir ke dunia ini dan kena fitrah mereka berdasar. Kata fitrah kesucian kita ini pernah kita kotori, kita cemari. Itu kurang lebih 11 bulan yang lalu pada bulan Ramadan dengan bermacam-macam dosa dan kesalahan, dosa besar, dosa kecil, sengaja, enggak sengaja. Karena kita tidak bisa melepaskan diri daripada dosa dan kesalahan. Karena kita manusia, tanya malaikat, al-insan ahadul khata'i wal nisyan. Rasul berkata bahwa kita ini tidak akan manusia oleh Allah karena manusia tempatnya yaitu kesalahan dan kekhilafan. Jadi kalau kita bersalah biasa, kalau kita berdosa biasa. Tapi kalau ada orang tidak pernah bersalah, ada orang tidak pernah berdosa, itu luar biasa. Tanya manusia, malaikat itu. Kita ini tidak maksum. Agar dia semaksum kita tidak terpelihara daripada dosa dan kesalahan. Ya maksum hanya para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia biasa. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu instrumen alat yang dapat kita gunakan untuk menemukan kembali fitrah kesucian kita semua. Kita ibaratkan puasa ini merupakan salah satu kita di laundry. Puasa ini ibarat laundry, kita di laundry oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapnya kita di laundry dengan ibadah puasa. Malamnya kita di laundry dengan salat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, berinfak, bersedekah. Satu bulan penuh kita di laundry, siang dan malam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'innahu idza kana akhiru fi lailati syahr Ramadan. Kemudian selanjutnya Nabi berkata bahwa apabila kita semua sudah berada pada malam terakhir bulan Ramadan, ghafarallahu lahu jami'an. Maka Allah telah memutihkan. Allah telah memutihkan mensucikan semua dosa yang tidak kita lakukan. Itu selama di luar bulan Ramadan kaum muslimin. Idza yatuni batin kama kecuali
kecuali dosa besar, nggak bisa dihapus oleh bulan Ramadan. Apa contohnya dosa besar? Asyirku billah, mensyirikatkan Allah, memohon-mohon, meminta-minta, besar-besarkan selain Allah. Itu syirik, nggak bisa terhapus oleh bulan Ramadan. Apalagi contohnya dosa besar, berbuat zina, itu juga adalah dosa besar, nggak bisa dihapus oleh bulan Ramadan. Al-Hukuful walidain, kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita pernah meneteskan, menyakitkan hati umi dan anak. Itu juga termasuk dosa besar. Jamaah semua yang saya muliakan. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW berkata bahwa besoknya adalah tanggal 1 bulan Syawal. Aku namakan hari itu dengan Yaum Aidil Fitr. Hari itu aku namakan Yaum Aid. Aid itu berasal dari kata-kata ada, ya Aid. Aid kembalinya kita semua fitrah, telah menemukan fitrah kesucian kita. Itulah sebabnya hari itu kita semua bergembira, berbahagia, bukan bergembira karena habisnya Ramadan, bukan kita bergembira karena ibadah puasa telah selesai, bukan. Kita semua bergembira, berbahagia pada saat itu, pada hari itu. Karena pada hari itu kita alhamdulillah, kita semua telah menemukan fitrah kesucian kita. Pada hari itu kata Nabi, kita semua akan terlahir, kita semua terlahir kayak seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibu kita semua. Tidak ada setetes pun dosa yang melekat pada diri kita kaum muslimin. Fitrah kesucian inilah perlu dijaga, diatutui, dipelihara. Sampai kapan anak itu sampai kita semua menghabiskan nafas yang terakhir. Apa sebabnya kita semua selalu berdoa, Allahumma inni nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup Engkau menjadi husnul khatimah, selamat akhir hayat. Tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan husnul khatimah kalau kita berangkat ke hadapan Allah dalam keadaan kotor kaum muslimin? Inna Allah tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Allah menyampaikan bahwa aku adalah Tuhan yang maha fitrah, Tuhan yang maha suci. La yuqbalu illa tayyiban. Wahai hamba-hambaku, aku tidak akan menerima engkau kembali ke sisiku kecuali engkau membawa fitrah kesucian kamu semua. Sebab itu sekali lagi anak, mari kita semua berusaha untuk selamat dengan fitrah kesucian kita sampai kita semua menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berpuasa, selamat mengeluarkan zakat fitrah, selamat mengeluarkan zakat harta. Semoga kita semua insyaallah bersama-sama tidak bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna Allaha ya'lamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.